بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. أيها الإخوة الطلبة الأعزاء، السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk pada pelajaran akhir dari surat An-Naba. Akhir pertemuan kita sampai kepada berkaitan bagaimana Allah menyediakan mereka orang-orang yang bertakwa dengan bermacam-macam kenikmatan di surga. Dan kemudian Allah sebutkan perbedaan ketika membicarakan mengenai sanksi-sanksi yang diberikan kepada orang-orang yang melampaui batas jazaan wifaqa. Sementara ketika Allah membicarakan mengenai surga dan nikmat-nikmat surga yang akan diberikan kepada mereka orang-orang yang bertakwa, jazaa'an min rabbika ata'an hisaba, menunjukkan bahwa pahala akan diberikan oleh Allah bukan hanya sekedar sesuai amal, tetapi dilipat-lipat gandakan oleh Allah, sementara sanksi dan siksaan hanya sesuai dengan amal yang diberikan. Siapa pemberinya? Dialah Allah, pemilik langit-langit dan bumi, dan di antara langit dan bumi dialah Allah Ar-Rahman, yang tiada siapapun kelak mampu berbicara di hari kiamat. Karena dahsyatnya hari kiamat, la yamlikuna minhu khitaba. Kemarin saya sebutkan bahwa kelak ketika sampai di hari kiamat, tidak ada siapapun yang mampu berbicara. Semua sibuk dengan dirinya. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Kenapa? Likulli imri'in yawma idzin sya'nun yughni. La yamlikuna minhu khitaba. Dan kemudian saya sebut di akhir pertemuan yang lalu bahwa Allah selalu menggunakan sering berkali-kali dalam ayat Quran ketika membicarakan hari kiamat menyebutkan namanya yaitu Ar-Rahman, menunjukkan bahwa rahmat Allah kelak di hari itu akan melipat-lipat gandakan begitu banyak kepada orang-orang yang berbuat baik, bahwa yang tampil kelak di sana adalah 100 murni 100 rahmat Allah, sebagaimana dalam hadis yang disebutkan Allah memiliki 100 rahmat, yang satu Allah turunkan di dunia, dan dengan satu ini sesama manusia, sesama binatang semua saling memberi rahmat, dan yang 99 ada pada Allah, dan kelak di akhirat Allah akan tampil dengan semua rahmatnya. Karena itu dalam akhirat pun Allah akan menampakkan bagaimana memberikan pahala dan bagaimana mengampuni dan orang-orang yang salah. Hari ini kita sampai kepada firman-Nya, yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man adzina lahur rahman wa qala shawaba. Kelak ruh dan para malaikat akan berbaris saf di padang mahsyar. Semua berbaris saf di padang mahsyar, dan tidak ada siapapun yang mampu berbicara kecuali yang diberi izin oleh Allah. Kemarin la yamlikuna minhu khitaba, di sini ada yang la yatakallamun. Karena dahsyatnya hari itu mereka tidak mampu berbicara kecuali yang telah memperoleh izin dari Allah. Pertama, yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa. Apakah ruh dan malaikat itu sama? Apakah sesuatu? Para ahli tafsir menyebutkan ruh dalam ayat ini memiliki bermacam-macam arti. Pertama, ruh yang dimaksud di sini adalah makhluk selain malaikat. Makhluk yang agung dan selain malaikat. Karena itu Allah sebutkan setelah ruh baru Allah sebutkan malaikat. Kedua, yang dimaksud ruh di sini adalah Jibril alaihissalam. Karena beliau adalah disebut membawa wahyu, dan beliau juga disebutkan aminul wahyu, juga disebutkan ruhul amin. Kenapa disebut ruh sendiri baru malaikat? Padahal Jibril termasuk malaikat, menunjukkan kemuliaan Jibril di antara malaikat-malaikat yang ada. Jadi arti pertama makhluk selain malaikat, makhluk yang agung selain malaikat. Kedua, yang dimaksud di sini adalah Jibril. Ketiga, yang dimaksud yauma yaqumur ruh adalah ruh seluruh manusia kelak akan bangkit di hari kiamat. Arti keempat, ruh adalah malaikat yang agung, lebih mulia dari Jibril, dan malaikat itu yang selalu mendampingi para nabi. Inilah pendapat ar-ruh.
Mereka semua ruh, apapun artinya, malaikat, manusia, para nabi, para a'immah, seluruh umat manusia dengan para malaikat semuanya akan berbaris saf-saf menghadap Allah, dan di sana tidak ada mampu yang berbicara kecuali yang diizinkan oleh Allah untuk berbicara. Siapa mereka yang mendapatkan izin dari Allah? Pasti mereka adalah makhluk-makhluk pilihan Allah, para anbiya, para a'immah. Imam Ja'far Shadiq pernah beliau ditanya mengenai ayat ini, beliau menjawab, nahnu wallah al-ma'dzun lahum yaumal qiyamah wal qailun. Kelak kamilah yang dapat izin dari Allah dan boleh menyampaikan sesuatu. Kemudian sang rawi bertanya, wa ayyu syai'in taqulun? Kalau kalian diberi izin untuk berbicara, apa yang akan kalian bicarakan? Beliau berkata, numajjidu rabbana wa nusalli ala nabiyyina wa nashfa' li syi'atina fala yaruddana rabbuna. Kami akan memuji Allah, kami akan berselawat kepada nabi kami akan memberikan syafaat pada para pengikut kami, dan Allah tidak akan menolak permintaan kami. Yauma yaqumur ruh wal malaikatu saffan la yatakallamun illa man adzina lahur rahman wa qala sawaba. Kenapa qala sawaba? Karena yang diberi izin bicara hanya mereka, manusia pilihan-pilihan Allah, para anbiya, para a'immah dan semuanya. Dan pasti pembicaraan mereka adalah, dan ketika memberi syafaat, ketika bicara, semuanya adalah sawaba. Dzalikal yaumul haq, itulah hari yang pasti dan hari kiamat. Kemarin kita sebutkan yaumun azim, naba'un azim, dan juga yaumul haq, yaumul fasl juga kita baca dalam ayat ini. Dzalikal yaumul haq, itulah hari yang pasti. Al-haq adalah al-amru tsabit waqi'an, yang pasti akan terjadi mengenai hari kiamat. Kemudian faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba. Setelah orang mendengarkan mengenai hari kiamat, mengenai pahala orang-orang yang bertakwa, mengenai siksaan orang-orang neraka, pengetahuan mengenai hari kiamat yang pasti hendaklah siapa yang berkehendak untuk dijadikan mengenal hari kiamat itu menuju kepada Allah. Faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba. Pengetahuan dia terhadap hari kiamat dan semua itu akan menyampaikan dia terus menuju kepada Allah sebagai tempat kembalinya dia kepada Allah. Tarik menuju kepada Allah. Inna anzarnakum azaban qariba. Dan di akhir ayat ini Allah sebutkan, kami akan sampaikan kepada kalian semua, wahai manusia, umat manusia, khususnya mereka orang-orang yang melanggar dan menolak ke hari kiamat, yang tidak percaya dengan hari kiamat, ketahuilah kami akan menyampaikan sanksi. Inna anzarnakum azaban, kami telah memperingatkan kepadamu, orang-orang kafir, orang-orang yang tidak percaya dengan hari kiamat, azaban qariba, mengenai siksaan yang sangat dekat. Bagaimana dekat? Iya. Semua yang akan datang disebut dekat. Kullu atin qarib. Dan umur dunia semua ini dibandingkan dengan zaman akhirat adalah sangat sedikit sekali. Itulah Allah pernah berfirman dalam surat Ma'arij 5-7, fasbir sabran jamila innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Sabarlah wahai pribadi mulia sayyidul wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka melihatnya ini jauh hari ini, tapi kami melihatnya dekat. Dan pasti dekat karena orang-orang kafir akan mendapatkan orang yang siksaan yang diancam oleh Allah. Inna anzarnakum adzaban qariba. Semua siksaan yang akan kembali kepada mereka di hari kiamat itu sesuai pekerjaan yang mereka telah lakukan tiap hari. Sebenarnya sangat dekat sekali. Karena itu Allah pernah mensifati bahwa orang kafir di dunia ini sudah dikelilingi oleh neraka. Wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin. Karena amal perbuatan mereka sendiri itu yang akan membakar mereka di akhirat. Bukankah kita baca dalam surat beberapa Al-Quran bahwa kelak siapa yang makan harta anak yatim sebenarnya sedang masukkan api, makan api di perutnya. Semua, artinya dia sudah, semua perbuatan keji dia telah menjadikan dia telah sengsara di dunia, dan kelak akan amal perbuatan itu akan membakarnya. Karena itu, inna anzarnakum azaban qariba. Di hari itu apa? Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Setiap orang akan melihat apa yang pernah ia lakukan. Karena semua perbuatan yang dilakukan manusia akan wujud nampak di sana. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Semua yang dilakukan manusia akan hadir. Karena itu dalam ayat lain Allah menyebutkan,
Wa wajadu ma amilu hadira. Semua yang mereka lakukan akan hadir, ada bersama mereka. Karena itu dalam ayat lain setiap kita diingatkan oleh Allah setiap hari hendaklah kita melihat wal tandur nafsum ma qaddamat lighat. Al-Hasyr 18. Dalam setiap jiwa setiap hari melihat apa yang telah dia sajikan untuk hari kiamat itu. Karena itu Allah akhiri ayadzaban qariba yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yada. Setiap orang akan melihat apa yang telah disajikan. Qaddamat yada yang disajikan oleh kedua tangannya. Artinya apa yang telah ia lakukan. Sering Allah gunakan tangan ini untuk amilah, melakukan. Tabbat yada Abi Lahab. Bukan cuma dua tangan Abi Lahab yang sengsara, yang celaka, tapi amal perbuatan yang dilakukan. Begitu juga yang durul mar'u ma qaddamat yadah, dan di saat itu orang kafir akan teriak wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Orang kafir akan teriak, coba saya dulu cuma jadi tanah, gak sampai dibangkitkan, gak menemukan semua ini. Ini akhir dari pelajaran kita dari surat An-Naba. Bagaimana ketika Allah membicarakan mengenai hari kiamat, takkid akan terjadinya hari kiamat. Allah menyampaikan tanda-tanda kekuatannya akan terjadi hari kiamat. Kemudian Allah memberikan contoh bagaimana kelak siksaan dan neraka untuk mereka, orang-orang yang mengingkari Allah dan tidak percaya kepada Allah, enggak percaya pada hari kiamat, yang melampaui batas. Kemudian Allah juga bicarakan bagaimana surga dan segala macam kenikmatan yang Allah sajikan, yang Allah janjikan untuk mereka orang-orang yang bertakwa. Dan kemudian Allah akhiri bahwa ini adalah hari yang hak pasti terjadi dan akan terjadi dan sangat dekat sekali. Mudah-mudahan kajian kita mendapatkan manfaat dan keberkahan dari Al-Quran sendiri. Mudah-mudahan kita bisa memahami, dan setelah ini kita, artinya hari ini kita telah tamat surat An-Naba, dan insya Allah kalau Allah masih beri kita umur, kita akan buka surat baru yaitu surat An-Nazi'at. Mudah-mudahan kalian selalu semangat, selalu rajin untuk belajar agar sukses dunia dan akhirat. Wassallallahu ala Muhammad wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.